sintaksis. Jadi ilmu yang mempelajari tentang kalimat di sini yang ditanyakan adalah pola kalimat dasar. Ketika kita bicara kalimat, tentunya tidak lepas dari gabungan kata minimal subjek dan predikat. Diawali huruf kapital dan diakhiri tanda titik. Ketika yang ditanyakan pola kalimat dasar atau pola kalimat sama, tentu yang diingat-ingat yang pertama adalah fungsi gramatikalnya harus sama. Fungsi gramatikal harus sama. Jika polanya nanti subjek, predikat, objek, keterangan, berarti teman-teman harus mencari subjek, predikat, objek, keterangan juga. Kemudian yang kedua, subjeknya harus sama. Ada subjeknya pada kalimat aktif dan pada kalimat pasif. Untuk kalimat aktif sendiri, subjeknya melakukan pekerjaan. Untuk kalimat pasif, subjeknya dikenai pekerjaan. Kemudian yang ketiga, predikatnya harus sama. Jika di soal predikatnya berupa verba atau kata kerja, jawabannya juga harus kata kerja. Jika di soal non-verba, berarti jawabannya juga selain kata kerja. Kemudian yang keempat, objeknya sama. Ada objek berupa orang, ada berupa benda. Kemudian yang kelima, keterangan harus sama juga. Kalau yang diminta keterangannya keterangan cara, maka jawabannya juga menggunakan keterangan cara. Kalau yang diminta keterangan waktu, jawabannya juga menggunakan keterangan waktu. Yang diminta keterangan tempat, jawabannya juga keterangan tempat. Begitu juga dengan yang lainnya. Oke. Nah, kemudian kita analisis soal satu-satu. Kakak mempelajari bahasa Jerman
selama 3 tahun. Di sini kalimat ini memiliki pola kakaknya subjek, mempelajari predikat, bahasa Jerman objek, selama 3 tahun, keterangan waktu. Berarti kita ambil pola subjek, predikat, objek, keterangan waktu. Untuk yang option A, kita cek paman berdagang buah-buahan di pasar Minggu. Polanya paman subjek berjualan predikat. Ingat ya, setelah imbuhan tidak boleh objek, tapi ada perlakuan khusus, dia harus pelengkap. Di pasar berarti keterangan tempat. Berarti polanya subjek, predikat, pelengkap, kemudian keterangan tempat. Untuk yang option B, mereka berdoa dengan khusyuk kepada Tuhannya. Mereka subjek, berdoa predikat, dengan khusyuk, ini adalah keterangan cara. Kemudian kepada Tuhannya, ini adalah perluasan. Yang C, orang itu minum bir tadi malam. Polanya orang itu subjek, minum predikat, birnya objek, tadi malam, keterangan waktu. Kemudian yang D, adik belajar silat di perguruan Elang Putih. Polanya adik subjek, belajar predikat, silat pelengkap, di perguruan putih, keterangan tempat. Kemudian
Kemudian option yang terakhir, anak kecil itu menangis di pangkuan ibunya. Polanya, anak kecil itu subjek, menangis predikat, di pangkuan ibunya keterangan tempat. Berarti teman-teman, kalau yang ditanyakan pola kalimat yang sama dengan SPOK di sini, optionnya berarti jawabannya adalah C. Itu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas soal di nomor 207. Ya. Di sini soal nomor 207 ini masih berkaitan dengan soal yang tadi ya. Untuk yang saat ini ditanyakan adalah unsur inti. Unsur inti ini sama halnya dengan inti kalimat. Pada kalimat mereka seharusnya sudah mengetahui tanggung jawabnya sendiri. Kita cari dulu. Kira-kira nanti subjek predikatnya mana? Kita cari dulu ya. Mereka seharusnya sudah mengetahui tanggung jawabnya sendiri. Nah, kita uraikan, kita analisis dulu. Subjeknya adalah mereka, subjek. Kemudian predikatnya seharusnya sudah mengetahui. Imbuhannya meng, imbuhan di, imbuhan ber, imbuhan ter, itu pasti dia predikat. Kemudian tanggung jawabnya sendiri ini masuk di objek. Berarti pola kalimat di sini adalah subjek, predikat, objek. Permasalahannya di sini kita ditanyakan pola inti kalimat yang sama. Ketika yang ditanyakan inti kalimat yang sama, kita cukup melihat inti kalimatnya ketika dia maksimal terdiri dari subjek, predikat, objek. Minimalnya terdiri dari subjek dan predikat. Ketika yang ditanyakan tadi adalah terdiri dari pola SPO, berarti kita harus mencari maksimalnya SPO. Karena di sini kita punya objek. Sehingga kata mereka seharusnya sudah mengetahui tanggung jawabnya sendiri, bisa dicari intinya kata adalah mereka
mengetahui tanggung jawabnya. Sehingga jawabannya di soal nomor 207 adalah option D. Gitu ya teman-teman. Kemudian lagi kita bahas soal nomor 225. Untuk lebih jelasnya kita pahami dulu. Bengkalis sebuah kabupaten di Riau yang sebagian wilayahnya terdiri di Riau Daratan dan sebagian lainnya di Riau Kepulauan. Ternyata memiliki potensi alam yang sangat besar. Yang ditanyakan adalah sama tadi, kalimat di atas merupakan perluasan dari kalimat. Saya uraikan dulu. Bengkalis ini sampai kata sebuah kabupaten titik-titik ternyata memiliki potensi alam yang sangat besar. Jadi teman-teman yang perlu diperhatikan untuk menguraikannya, pola pada kalimat di sini jangan dibuat polanya satu persatu. Jadi di sini Bengkalis ini subjek, kemudian lagi ada kata sebuah kabupaten sampai dengan kata kepulauan, ini merupakan perluasan subjek. Ini merupakan perluasan ya. Nah, jadi di sini ketika ada kata ternyata memiliki baru predikat. Memiliki apa? Potensi alam, objek. Yang sangat besar di sini merupakan perluasan objek juga. Berarti dia memiliki pola subjek, predikat, objek. Yang ditanyakan adalah perluasan dari kalimat ini. Jawabannya adalah Bengkalis perluasan kalimat atau inti kalimatnya, berarti jawabannya adalah option D. Bengkalis memiliki potensi alam. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan bahas
materi semantik kita lihat dulu halaman berapa. Oke. Yang selanjutnya kita akan bahas soal semantik. Oke. Di sini ketika kita bicara semantik, yang ditegaskan adalah makna katanya. Untuk soal nomor 394 di halaman 67, kita cek soal, bunyinya ungkapan yang mengandung pengertian cepat tersinggung ialah option A, sempit hati. Jadi sempit hati itu bisa berarti cepat tersinggung. Yang B, luka hati. Kalau luka hati ini berarti hatinya yang terluka. Yang C, patah hati. Itu seperti ibarat kata broken heart gitu ya. Untuk yang D, kecil hati, itu di sini E ada kata berat hati. Untuk yang di sini ada kecil hati, ini orangnya minder misalnya. Untuk berat hati ini yang seringkali kita melakukan satu hal yang misalnya tidak ikhlas, itu namanya dia di sini berat hati. Untuk luka hati sama patah hati beda ya teman-teman. Nah, di sini berarti untuk yang ditanyakan adalah cepat tersinggung, berarti ungkapan yang tepat adalah sempit hati. Yang selanjutnya kita bahas soal nomor 396. Untuk soal nomor 396 yang ditanyakan di sini adalah orang kampung biasanya cepat tergerak hatinya untuk menyampaikan bantuan kepada mereka yang memerlukannya tanpa diperintah atau diminta. Kata yang tepat untuk mengungkapkan sifat orang kampung yang dilukiskan di atas adalah, jadi yang digunakan untuk pengganti kata kampung di sini adalah yang biasanya cepat bergerak hatinya untuk menyampaikan bantuan, berarti jawabannya adalah orang sosial seperti itu. Selanjutnya kita akan bahaskan soal nomor 399. Yang ditanyakan adalah dalam kalimat berikut terdapat kata-kata yang sama ejaannya tetapi maknanya berbeda dan dilafalkan secara berlainan, yaitu terdapat pada kalimat yang pertama ada kata setiap kali bertemu kami duduk-duduk di seberang kali. Yang kalimat kedua, saya tidak tahu di mana ibu membeli tahu ini.
Yang C, bisa ular itu bisa mematikan orang yang digigitnya. Yang 4, pada seri pertama kedua pecatur itu bermain seri. Di sini dia bermain seri di sini. Yang pertama tadi bacanya seri, yang di sini seri yang kedua. Kita lihat dulu. Ketika kita bicara relasi makna, ini ada yang namanya homonim, homofon, dan homograf. Homonim dan homograf dibedakan dari lafalnya, ejaannya, dan maknanya. Homonim, lafal itu adalah pengucapan, ejaan adalah tulisannya, makna itu arti. Homonim berarti lafalnya sama, ejaannya sama, maknanya beda. Homofon, lafalnya sama, ejaannya beda, maknanya beda. Homograf, lafalnya beda, ejaan sama, maknanya beda. Kita ambil contoh satu-satu dulu. Homonim itu berarti artinya yang mana tulisannya sama, bacanya sama. Seperti halnya contohnya bisa ular itu bisa mematikan. Bisa yang pertama artinya racun, bisa yang kedua artinya dapat. Untuk yang kedua, homofon berarti tulisannya berbeda, bacanya sama. Bang Arif pergi ke Bank Mandiri. Tulisannya beda, bacanya sama. Yang ketiga ada homograf, lafalnya beda, ejaannya sama. Contohnya Santi apel membawa 1 kilogram apel. Oke, berarti di sini soalnya untuk nomor 399 berarti jawabannya adalah option nomor 4 karena ada kata seri dengan seri, berarti jawabannya adalah D. Untuk pembahasan yang terakhir kita ke bab yang terakhir, kita ke pragmatik. Jadi di sini pragmatik kita bahas soal nomor 497. Di sini kita ke
Pikiran utama paragraf pertama bacaan di atas terdapat pada kalimat. Di sini gampang saja ketika kita bicara pikiran utama, jadi sama halnya dengan gagasan utama. Yang pasti kita cek aja langsung ke kalimat kedua atau ketiga. Di kalimat kedua atau ketiga, jika ada kata ini, itu tersebut, berarti dia menandakan kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Jadi otomatis kita langsung dapat jawabannya. Pikiran utama pada paragraf pertama, jawabannya pasti di kalimat pertama, karena kalimat pertama sudah dijelaskan pada kalimat selanjutnya. Ya, jadi teman-teman di sini untuk yang bahasa Indonesia pertemuan hari ini kita akhiri dulu. Apabila ada yang ditanyakan lebih lanjut, langsung bisa menghubungi saya ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.